Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kepada Ibu Dr. Armina Magister Pendidikan. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang mendidik dengan hati. Nah, menurut pendapat Ibu tentang mendidik dengan hati itu seperti apa? Oh iya, mendidik dengan hati itu adalah mendidik dengan menggunakan hati atau dengan panggilan jiwa. Jadi bagi tenaga pendidik yang berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi itu diawali ketika kita sebelum berangkat ke sekolah dari rumah, kita sudah niatkan gitu. Bangun tidur tuh udah niatkan saya ke sekolah hari ini karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi ketika kita dari awal sudah memiliki niat seperti itu, insya Allah ketika berjalannya sampai ke sekolah itu hati kita tuh terasa riang gitu, happy gitu. Semua masalah yang ada itu sudah tidak teringat lagi gitu loh. Jadi kita begitu ketemu murid itu udah yang ada itu hanya tinggal senyumnya lagi gitu kan. Nah itu yang pengalaman saya ketika menjadi guru ya, karena sekarang kan statusnya sudah berbeda, sudah menjadi kepala sekolah. Kemudian berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi guru itu ada seorang anak, setiap tahun sebenarnya saya mengalami itu ya, ada seorang anak itu yang terkadang terlalu sifat atau bisa dikatakan tuh nakal ya, bandel gitu kan. Jadi anak-anak seperti itu kita tidak bisa dengan hanya memanggil kemudian menyuruh gitu, oh, kamu harus begini begitu, oh, tidak bisa gitu. Karena yang perlu kita lakukan dalam ini adalah kita harus menyentuh hati anak tersebut. Nah kalau dari pengalaman saya beberapa contoh ada, saya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi anak ini adalah anak tunggal. Kebetulan dia dari keluarga yang dari sisi ekonominya sangat tinggi, bapaknya pejabat, ibunya juga begitu. Tapi anaknya ini luar biasa nakal gitu, dia malas ke sekolah. Kemudian kalau udah di sekolah itu dia senengnya mau ribut aja, kemudian belajar tidak bisa diam gitu kan. Padahal saat itu saya bukan sebagai wali kelas ya, meskipun terkadang kalau di sekolah itu yang berkewajiban untuk bahasa kita tuh ngomong ya, atau ngomong anak itu kan biasanya wali kelas. Nah kebetulan saya saat itu hanya sebagai guru mata pelajaran. Jadi yang saya lakukan adalah anak itu saya panggil ke ruangan, kemudian saya ajak ngobrol gitu kan, saya tanya. Saya tidak akan menanyakan kenapa kamu nakal, kenapa kamu tidak. Saya hanya mengatakan, saya ambil kertas satu, kemudian pena, saya suruh menulis. Coba nak, kamu tuliskan kebutuhan kamu berapa satu bulan. Misalnya dari pagi kamu tuh kan butuh makan kan, sarapan, itu kira-kira biayanya berapa gitu kan. Kemudian ke sekolah transportnya berapa. Kemudian baju kan perlu dicuci ya. Nah kalau baju perlu dicuci kan saya tanyakan lagi, nah kira-kira baju dicuci itu biayanya berapa ya nak. Kemudian yang mengerjakan siapa. Jadi saya mengajak dia hanya berdiskusi tentang kebutuhan hidup dia. Kalau dia misalnya menghitung tuh satu bulan itu berapa. Nah setelah selesai kan nanti dia bercerita kan, oh iya bu, ternyata saya butuhnya 1,5 misalnya. Nah setelah dia menyebutkan angka, saya tanya lagi, dengan umur kamu yang sekarang yang 16 tahun, kira-kira kamu bisa nggak nak mencari uang 1,5 sebulan. Nah kalau kamu bisa, kamu melakukan apa. Jadi saya ajak berdiskusi seperti itu aja. Jadi saya tidak menasihati dia, oh kamu tuh harus jadi anak yang baik, kamu tuh harus nurut sama orang tua. Oh tidak, saya tidak bicara seperti itu. Tapi saya hanya mengajak dia sama-sama berpikir berapa kebutuhan hidupnya, kemudian dia mencarinya seperti apa. Bagaimana, bisa tidak dia mencari dengan usianya yang sekarang. Biasanya dia akan berpikir, ya bu, nggak bisa ya bu. Nah dari situ saya langsung ini lagi gitu, coba pikir gitu. Kalau kamu misalnya dikeluarkan dari sekolah ini, kamu mau jadi apa? Apa nggak kamu harus bersyukur? Orang tua kamu bisa memberi kamu jajan yang cukup, kamu bisa makan cukup gitu. Kemudian baju kamu juga cukup, semuanya cukup gitu kan. Nah jadi saya ajak seperti itu. Akhirnya anak ini dia akan berpikir, iya ya bu ya. Nah sekarang kalau seperti ini, masa tinggal belajar aja nggak mau? Iya kan? Hanya untuk seperti itu masa nggak mau sih nak? Gitu kan. Coba bayangkan, orang tua kan udah susah nih cari duit.
Jadi dari saya ajak berdialog seperti itu, dia akan terpanggil gitu jiwanya. Ya karena kita bicaranya yang kita sentuh itu adalah hatinya. Sambil kita ajak dia berpikir, mampu tidak. Nah itu salah satu pengalaman saya yang sering saya lakukan ketika menjadi tenaga pendidik pada saat itu. Dan alhamdulillah dari beberapa ini anak ini banyak yang mengalami perubahan, malah signifikan. Pernah saya punya pengalaman sekali, ini anak saya agak kaget juga ya, karena kebetulan laki-laki ya. Jadi dia berubah saking senangnya, ibunya juga senang. Anak ini minta ini ke ibunya, minta beliin untuk saya gitu, kenang-kenangan gitu. Ibunya bingung apa? Ternyata saya diberikan apa coba? Saya diberikan baju atasan itu warna pink. Jadi saya tuh melihatnya kok ini sendiri gitu, tapi ya saya anggap itu karena saking sayangnya, saking ininya dekatnya dengan saya gitu kan. Jadi dia bersyukur gitu kan, ya Bu saya ini. Nah itu salah satu tips bagaimana kita mendidik dengan hati. Jadi simpulannya di sini bahwa anak untuk berubah itu kita tidak bisa langsung dengan kata-kata, dengan ucapan kamu harus begini, tidak bisa. Jadi anak harus kita ajak berdiskusi, kemudian kita bicara secara logika yang masuk di akal anak ini gitu, tetapi dengan menggunakan hati. Karena ketika kita sudah bisa menyentuh hatinya, yakinlah bahwa anak ini pasti akan berubah. Demikian sedikit tips dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.